Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam, mulai dari sahabat hingga generasi setelahnya, menggunakan akal dalam memutuskan berbagai permasalahan baru yang muncul. Dalam kehidupan umat manusia, ilmu tertinggi adalah agama dan akal. Agama yang paling benar adalah Islam. Allah Maha Adil, baik terhadap manusia maupun kondisi zaman yang mereka hadapi. Keadilannya senantiasa berlaku dalam setiap perubahan yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Namun, akal yang digunakan tetap berpijak pada fondasi Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang stagnan, melainkan agama yang dinamis dengan tuntunan wahyu dan bimbingan akal sehat. Allah berfirman, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Perbandingan keadaan umat dulu dan sekarang. Secara logis, keadaan manusia selalu berbanding lurus dengan perkembangan zaman. Ulama terdahulu harus berjuang keras untuk memperoleh ilmu, menempuh perjalanan jauh, berguru kepada banyak ulama, dan menghafal ribuan hadis serta ayat Al-Quran tanpa adanya bantuan teknologi seperti saat ini. Sebaliknya, umat Islam sekarang memiliki akses instan terhadap ilmu hanya dalam hitungan detik. Dalam genggaman tangan, melalui perangkat seperti ponsel, kita dapat mengakses kitab-kitab klasik, tafsir, dan koleksi hadis yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, masing-masing zaman memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihan umat terdahulu, kuat dalam hafalan Al-Quran dan hadis, dekat dengan zaman Nabi, sehingga pergeseran pemahaman lebih sedikit. Mengalami langsung keberkahan hidup di era awal Islam. Kekurangan umat sekarang, lemah dalam hafalan karena semakin banyak ilmu duniawi yang harus dipelajari. Kesibukan terhadap urusan duniawi seringkali mengalihkan perhatian dari agama. Kelebihan umat sekarang, kemudahan akses terhadap ilmu Islam tanpa perlu bersusah payah seperti ulama terdahulu. Adanya catatan lengkap yang terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan distorsi informasi. Kemampuan membandingkan berbagai pendapat ulama dengan cepat berdasarkan sumber-sumber primer. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3641, Tirmidzi nomor 2682. Keadaan ini bukanlah ketimpangan, melainkan bagian dari keadilan Allah. Jika umat terdahulu diuji dengan sulitnya akses ilmu, maka mereka diberi kelebihan dalam hafalan dan kedekatan dengan sumber Islam. Sebaliknya, umat sekarang diuji dengan kelimpahan informasi yang harus disaring dengan akal sehat dan pemahaman yang benar. Dengan demikian, ujian dan anugerah bagi setiap generasi selalu berada dalam keseimbangan. Kesimpulan, Islam dan akal dalam menghadapi zaman. Islam tidak bertentangan dengan akal, justru menuntun akal agar tetap berada di jalur yang benar. Dalam perjalanan sejarah, perubahan zaman tidak pernah mengubah esensi Islam sebagai agama yang sempurna. Yang berubah adalah tantangan yang dihadapi oleh umatnya. Karena itu, sebagai umat Islam di era modern, kita memiliki tanggung jawab besar. Menggunakan fasilitas yang ada untuk memahami Islam dengan lebih baik, bukan sekadar mencari kemudahan tanpa penghayatan yang mendalam. Kemajuan teknologi bukan alasan untuk malas berpikir. Justru seharusnya menjadi alat untuk memperdalam pemahaman agama secara lebih luas dan mendalam. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Akhirnya, apakah kita akan menjadi umat yang memanfaatkan kelebihan zaman ini atau justru terjebak dalam kelemahannya? Pilihan itu ada pada kita, dan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.